Renungan Pagi Maranatha oleh Ellen G. White, 6 Mei 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak moyang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pertobatan bagi kami semua, agar menyembah Engkau ya Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Beserta kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Hasudungan Sidabutar. Kepada Saudara Sudung, kami persilahkan. Terima kasih. Bacaan Renungan Pagi hari ini tanggal 6 Mei tahun 2026 berjudul Bahaya Ilmu Palsu. Ayat tema di dalam 1 Timotius 6 ayat 20. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong dan yang tidak suci, dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. Di New Hampshire, ada orang-orang yang giat menyebarkan gagasan keliru tentang Allah. Aku diberi terang bahwa mereka sedang membuat kebenaran tidak berdaya melalui ide-ide mereka, sebagian bahkan mengarah pada kebebasan hawa nafsu. Aku ditunjukkan bahwa mereka menyesatkan jiwa-jiwa dengan teori spekulatif tentang Allah. Di antara pandangan mereka, ada yang mengajarkan bahwa orang yang sudah disucikan tidak bisa berbuat dosa, dan hal itu mereka sajikan sebagai makanan rohani. Teori-teori palsu ini dengan pengaruh yang menipu membawa kerugian besar bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka memperoleh kuasa spiritualisme atas orang-orang yang tidak melihat bahaya dari teori yang tampak indah itu. Akibat buruk sudah nyata. Doktrin bahwa semua orang suci telah menimbulkan keyakinan bahwa kasih sayang orang yang disucikan tidak mungkin menyesatkan. Hasilnya adalah pemuasan keinginan hati yang meski mengaku suci, jauh dari kemurnian pikiran dan perbuatan. Ini hanyalah salah satu contoh ketika aku dipanggil untuk menegur mereka yang mengajarkan doktrin tentang Allah yang tidak bersifat pribadi, tersebar di alam, dan doktrin tentang tubuh suci. Di masa depan, kebenaran akan dipalsukan oleh ajaran manusia. Teori-teori menipu akan dipresentasikan sebagai doktrin yang aman. Ilmu palsu adalah salah satu alat yang dipakai iblis di istana sorga, dan ia masih menggunakannya hingga kini. Aku memohon kepada mereka yang bekerja bagi Allah, agar tidak menerima yang palsu sebagai yang asli. Kita memiliki seluruh Alkitab yang penuh dengan kebenaran paling berharga. Kita tidak membutuhkan dugaan atau kegembiraan palsu. Dalam pedupaan emas kebenaran, sebagaimana diajarkan Kristus, kita memiliki sesuatu yang dapat meyakinkan dan mengubah jiwa. Sajikanlah dengan kesederhanaan Kristus kebenaran yang ia datang ke dunia untuk nyatakan, maka kuasa pekabaranmu akan terasa nyata. Jangan sajikan teori atau ujian yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Demikian bacaan Renungan Pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penatalainan Saudara Sudung. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Pekabaran renungan pagi hari ini masih berhubungan dengan teori panteisme.
Sebab renungan pagi hari ini dikutip dari artikel dalam The Review and Herald tanggal 21 Januari tahun 1904. Salah satu kesesatan yang diajarkan oleh panteisme adalah yang terdapat dalam Maranatha halaman 134 paragraf 3. Di antara pandangan mereka ada yang mengajarkan bahwa orang yang sudah disucikan tidak bisa berbuat dosa, dan hal itu mereka sajikan sebagai makanan rohani. Teori-teori palsu ini dengan pengaruh yang menipu membawa kerugian besar bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Mereka memperoleh kuasa spiritualisme atas orang-orang yang tidak melihat bahaya dari teori yang tampak indah itu. Akibat buruk sudah nyata. Doktrin bahwa semua orang suci telah menimbulkan keyakinan bahwa kasih sayang orang yang disucikan tidak mungkin menyesatkan. Hasilnya adalah pemuasan keinginan hati yang meski mengaku suci, jauh dari kemurnian pikiran dan perbuatan. Hal ini karena panteisme mengajarkan bahwa Allah berada di dalam semua orang, dan Allah yang Kellogg maksudkan adalah Allah Roh. Sebab pada akhirnya Kellogg percaya Trinitas dan dia katakan bahwa Allah yang di dalam semua adalah Allah Roh Kudus. Nah, pengikut Kellogg mengajarkan bahwa karena di dalam semua orang ada Allah, maka orang-orang tersebut sudah disucikan. Dan karena sudah disucikan, maka tidak bisa berbuat dosa lagi. Karenanya, meski orang-orang tersebut memuaskan keinginan hati mereka, maka tetap suci. Ini merusak Injil, sebab tidak perlu lagi Kristus. Ini merusak Injil, sebab tidak perlu lagi Kristus. Roh Nubuat berkata dalam Review and Herald tanggal 21 Januari tahun 1904 paragraf 8. Kristus berjanji untuk menjembatani jurang yang telah dibuat oleh dosa. Dengan demikian, ia menjadi jalan, kebenaran, dan hidup. Ia menunjukkan kepada kita jalan yang menuju sorga dan berjanji untuk memberikan kuasanya kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Ia datang ke dunia kita untuk mengungkapkan bukan campuran kebenaran dan kesalahan, tetapi kebenaran murni Allah. Semua kesalahan menyesatkan meskipun diselimuti keindahan sorgawi. Bagi panteisme, tidak perlu Yesus sebagai penghubung antara manusia dan Bapa. Panteisme meniadakan peran Yesus sebagai jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak perlu Yesus untuk datang kepada Bapa, sebab sudah ada pribadi Allah Roh Kudus yang mengisi semua orang. Padahal perhatikan, Roh Nubuat berkata, Yesuslah yang menunjukkan kepada kita jalan menuju sorga, dan Yesus berjanji untuk memberikan kuasanya pada setiap orang yang percaya kepada Yesus. Nah, apakah kuasanya Yesus atau dalam bahasa Inggris White tulis His efficiency? Kita baca surat nomor 202 tahun 1907 paragraf 5 yang berbunyi, Kristus telah memberikan hidupnya untukku, dan aku akan memberikan hidupku untuknya. Aku ingin memiliki kuasanya agar aku dapat menyatakan kasih karunia-Nya kepada orang lain. Kuasanya Kristus adalah hidupnya Yesus, dan itulah kasih karunia Kristus bagi kita. Sekarang, bagaimana kita dapat menerima hidupnya Yesus yang adalah kuasanya? The Desire of Ages halaman 805 paragraf 3 menjawab, pemberian roh adalah pemberian hidup Kristus. Hidup Yesus dapat kita terima oleh menerima roh, yaitu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus adalah hidupnya Yesus. Dan karenanya Roh Kudus itulah kuasanya Yesus. Nah, kebenaran ini dirusak oleh panteisme dan trinitas. Sebab baik panteisme dan trinitas menyatakan bahwa Allah Roh Kuduslah yang di dalam hati kita dan bukan Yesus. Dan saat dikatakan Roh Kudus, itu bukan sekedar kuasanya Yesus semata, tetapi pribadinya Yesus. The Review and Herald tanggal 5 April tahun 1906 paragraf 12 menyatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Kristus di sini tidak merujuk pada doktrinnya, tetapi pada pribadinya, keilahian karakternya. Saudaraku dalam Tuhan, kami percaya Roh Kudus, yaitu hidupnya Yesus. Kami percaya Roh Kudus, yaitu kuasanya Yesus.
Dan kami percaya Roh Kudus yang adalah pribadinya Yesus. Inilah yang Alkitab dan Roh Nubuat ajarkan. Dan kebenaran ini dirusak oleh panteisme dan trinitas. Baik panteisme dan trinitas mengganti Yesus dengan pribadi yang lain, yaitu pribadi Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, renungan pagi hari ini berkata dalam Maranatha, halaman 134 paragraf 6. Aku memohon kepada mereka yang bekerja bagi Allah agar tidak menerima yang palsu sebagai yang asli. Kita memiliki seluruh Alkitab yang penuh dengan kebenaran paling berharga. Kita tidak membutuhkan dugaan atau kegembiraan palsu. Dalam pedupaan emas kebenaran, sebagaimana diajarkan Kristus, kita memiliki sesuatu yang dapat meyakinkan dan mengubah jiwa. Sajikanlah dengan kesederhanaan Kristus, kebenaran yang Ia datang ke dunia untuk nyatakan, maka kuasa pekabaranmu akan terasa nyata. Jangan sajikan teori atau ujian yang tidak memiliki dasar dalam Alkitab. Saudaraku dalam Tuhan, sadarkah saudara bahwa untuk menyusun teori doktrin Trinitas, para ahli teologi harus menggunakan bermacam-macam ayat dan bahkan mengutip setengah ayat agar konsep kesatuan tiga Allah tapi satu dapat terwujud? Sebab tidak ada satu ayat di dalam Alkitab yang dengan jelas menyatakan Allah Trinitas. Tidak ada. Tetapi Allah yang benar, yaitu Allah Alkitab, cukup satu ayat. 1 Korintus 8 ayat 6 berkata, namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Cukup satu ayat untuk Allah Alkitab, Allah yang benar. Yesus Allah? Oh ya, sebab Dia adalah anak Allah yang lahir dari Bapa. Alamiah Yesus adalah alamiah Allah, alamiah ilahi. Tetapi posisi Allah, yaitu satu-satunya Allah yang benar, hanya diduduki oleh Allah Bapa. Inilah yang Yesus nyatakan. Oleh sebab itu, Roh Nubuat bertanya dan nasihatkan dalam The Review and Herald tanggal 21 Januari tahun 1904, paragraf 18. Perhatikanlah saudara-saudari, siapakah pemimpinmu? Kristus atau malaikat yang jatuh dari sorga? Apakah imanmu teguh? Doa saya untuk Anda semua adalah agar Allah mengaruniakan kepada Anda menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagaimana caranya kita memiliki seluruh kepenuhan Allah? Hanya dengan menerima Kristus. Yang tinggal di dalam hati kita adalah Yesus oleh iman. Karenanya bukan semua orang punya Yesus dalam hati, hanya mereka yang memiliki iman dalam Yesus. Inilah kebenaran Alkitab yang Roh Nubuat nyatakan. Kiranya menjadi pertobatan bagi kita semua. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat vital pada pagi hari ini tentang ilmu palsu mengenai Allah yang diajarkan oleh panteisme dan bahkan dicampur dengan Trinitas oleh John Harvey Kellogg. Karenanya tolong kami ya Bapa, karuniakanlah roh anak-Mu dalam hidup ini, dan biarlah kami semua oleh iman menerima Kristus. Sebab hanya dengan menerima Kristus dalam hati kami menerima kuasanya, hidupnya, maka kami dapat menyembah satu-satunya Allah yang benar di dalam Yesus dan meninggalkan ajaran palsu, panteisme Trinitas yang telah disusupkan di dalam gereja Advent, sebab itu telah merusak Injil. Karena doktrin panteisme Trinitas menggantikan Yesus dengan pribadi lain, yaitu pribadi Allah Roh Kudus.
Oleh sebab itu, biarlah melalui pekabaran renungan pagi pada pagi hari ini, banyak umat-umat-Mu ya Bapa yang bertobat. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.